pembelajaran sebaiknya kita doa dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Boleh pimpin? Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa secara doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik. Lagi senang atau lagi bad mood kali ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Di sini ada bawa habis lo kan? Enggak. Ya udah, absen ini silakan di scan barcode aja. Yang gak kelihatan boleh maju ya. Sudah selesai? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita mau ice breaking dulu gak? Oke, jadi ice breaking-nya itu permainannya tangga, tangan, tangkap. Jadi boleh kalian satu-satu siapin kertas di sini. Udah? Oke, boleh berdiri dulu? Jadi, ini semuanya berpasang-pasangan? Ada yang sendiri? Panjang yang sendiri boleh bertiga ya? Jadi permainannya kalian bisa hadap-hadapan. Jadi kertasnya dipegang sebelah kiri, sebelah kiri. Terus nanti misal saya bilang tangga, kalian pegang kaki masing-masing. Terus kalau saya bilang tangan, kalian pegang tangan kalian. Kalau saya bilang tangkap, kalian harus merebut kertas teman kalian. Ngerti? Iya. Oke. Coba dulu ya. Udah siap belum? Ya. Udah siap belum nih? Udah. Yang itu? Oh iya. Oke, bisa mulai ya. 1, 2, 3. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Jangan sampai robek. Siapa yang kalah? Yang kalah maju. Ayo maju. Alamak, kok dia menang? Dia menang nih. Jadi kalian buat lingkaran. Buat lingkaran. Ayo, kertasnya siapin. Nih. Apa sampai pagi? Satu, dua, tiga, tangan. Tangan. Tangan.
Kamu ya? Kamu? Nggak boleh. Oke, karena kamu kalah, kasih kata-kata hari ini. Yang sudah boleh. Yang mana boleh dulu ya? Pusing. Oke, beri tepuk tangan. Kita akan masuk ke pembelajaran tentang manajemen waktu. Ada yang tahu manajemen waktu apa? Jadi manajemen waktu itu membuat kita agar dapat memanajemen semua tugas-tugas kita sehingga dapat mencapai sebuah tujuannya. Nah, penjelasannya, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan dan juga menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Tapi manajemen waktu itu bukan hanya mengacu pada pengelolaan waktu, tapi juga lebih cenderung tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Selanjutnya ada fungsi manajemen waktu. Yang pertama, dapat membantu kita mengelola waktu dan juga memanfaatkan waktu. Yang kedua, membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin. Selanjutnya, membantu individu lebih bertanggung jawab dan juga lebih bertanggung jawab kepada tugasnya. Jadi yang keempat, membantu seorang mencapai target yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada terhindar dari juga stres kecemasan. Jadi pernah kasih kalian dari bisa dikasih tugas dari hari Senin, terus dikumpulinnya Senin minggu depan, tapi kalian kerjanya mepet H-1. Jadi pernah nggak sih bisa takut nggak kejar waktu ngerjain tugasnya? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya leha-leha gitu kan. Pentingnya manajemen waktu. Yang pertama ada efisien. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat menggunakan waktunya lebih efisien. Karena kan jika seseorang bisa manajemen waktu, pastinya bisa sudah tersusun, bisa hari Senin mau ngapain, hari Selasa mau ngapain, jadi itu kayak kita juga nggak keteteran kan. Terus yang kedua ada produktivitas. Manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Karena kalau misalkan kita punya deadline hari Jumat misal, tapi dari hari Senin sampai Kamis kita kayak asik main sama teman, nunda-nunda pekerjaan, jadi kan nggak produktif kan kehidupan kitanya. Terus yang ketiga ada keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Jika tugas atau pekerjaan dengan kehidupan pribadi seimbang, maka individu akan memiliki waktu lebih untuk bersantai dan juga bisa menikmati waktu bersama keluarga ataupun juga dengan teman. Terus yang terakhir itu ada mengurangi stres. Karena seperti tadi kalau misalnya kita mepet-mepet deadline ngerjain tugasnya, pasti kan itu kita ada tekanan tersendiri gitu kan, sehingga dapat membuat kita menjadi stres. Terus yang selanjutnya ada prinsip manajemen waktu. Yang pertama, menentukan prioritas untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini tuh membantu kita agar jadwal kita terorganisir dengan baik. Terus yang kedua ada delegasi. Jadi delegasi itu tuh mengalihkankan pekerjaan kita, tugas individu ke orang lain. Tapi biasanya ini tuh dilakukan dalam lingkungan kerja sesama tim gitu. Terus yang ketiga ada perencanaan. Jadi menyusun rencana harian atau mingguan untuk dapat mengorganisir tugas dengan lebih baik dan selesai dengan cepat. Yang keempat ada pengendalian diri. Jadi kita tuh harus disiplin tentang melaksanakan jadwal yang sudah dibuat agar terhindar dari godaan atau yang mengganggu produktivitas kita. Jadi kita juga harus tegas, misal kita hari Rabu udah saya mau ngerjain tugas ini gitu kan. Tapi tiba-tiba ada teman yang ngajakin sebelah, jadi kita harus tegas gitu, enggak mengerjain tugas gitu. Terus yang kelima ada pengendalian diri, ada evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan juga mana yang tidak. Terus juga yang terakhir ada fleksibilitas. Jadwal juga harus fleksibel untuk
jaga-jaga siapa tahu ada tugas yang dapat diubah atau juga kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Terus selanjutnya ada membuat ada teknik perencanaan manajemen waktu. Yang pertama, membuat daftar tugas atau mingguan. Pastikan semua tugas terorganisir dan tidak ada yang terlewat. Terus yang kedua ada menggunakan kalender. Jadi kita tandain di kalender bisa hari tanggal sekian, tanggal 21 hari Senin kita mau ngapain aja. Yang kedua ada time blocking. Contohnya itu misal setiap kita habis sholat subuh gitu kan kita nyempatin untuk baca Al-Quran sejam atau misal dari jam 9 malam ke jam 10 sebelum tidur itu kita nyempetin baca buku gitu. Terus yang terakhir ada GTD atau Getting Things Done, itu membantu individu dalam mengelola tugas dan proyek secara sistematis. Misalnya memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan juga lebih dapat dikelola. Boleh salah satu yang bacain? Siapa yang mau? Dibaca aja. Dia mau nggak? Oh, kamu baca. Aspek-aspek manajemen waktu. Yang pertama, kontrol. Manajemen waktu yang tepat dapat membuat seseorang untuk mengontrol hidupnya. Yang kedua, produktivitas. Manajemen waktu yang baik dapat membantu seseorang bekerja lebih efisien. Yang ketiga, keyakinan. Manajemen waktu dapat memunculkan rasa percaya diri. Yang keempat, bersenang-senang. Dengan menuntaskan tugas lebih awal, seseorang akan punya waktu lebih untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Yang kelima, kemampuan seseorang untuk memenuhi tujuan. Oke, makasih ya. Terus selanjutnya ada karakteristik manajemen waktu. Jadi yang pertama itu manajemen waktu dapat membuat seseorang menjadi lebih tepat waktu. Yang kedua, manajemen waktu itu bisa membuat seseorang menjadi lebih rapi dan juga terorganisir. Yang ketiga, manajemen waktu dapat meningkatkan moral seseorang dan juga dapat menjadi lebih percaya diri. Karena kalau misal kita, misal individu sudah dapat manajemen waktunya dengan baik, pastinya ada muncul di diri dia, wah saya ini bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah saya buat. Jadi dia bakal percaya diri. Dan terakhir ada manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan juga kecemasan. Tadi sudah dijelasin di awal ya. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama ada aspek usia. Nah biasanya itu semakin tua seseorang, kemampuan manajemen waktu itu secara cenderung meningkat. Kalian punya nggak sih kayak tetangga bisa umurnya udah 60 tahun tapi yang masih sehat mungkin ya? Yaitu kayak bahkan dari sebelum subuh tuh udah bangun, terus habis sholat subuh biasanya mereka itu yang punya halaman atau nyiram tanaman gitu kan. Dan juga jadi kegiatan mereka dari pagi sampai malam sebelum tidur itu tuh banyak sehingga mereka tuh lebih produktif. Terus yang kedua ada perbedaan jenis kelamin. Jadi perempuan ini lebih cenderung mengisi waktu luang daripada mengisi waktu luangnya dengan aktivitas ringan daripada bersantai. Itu jadi menunjukkan kalau kecenderungan itu untuk menggunakan sebagian besar waktunya untuk berbagai macam jenis aktivitas. Nah, selanjutnya ada dampak manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. Artinya melalui rencana dan manajemen waktu dapat membantu dalam mencapai tujuan. Sedangkan tujuan utama para pelajar itu berhasil dalam menerima ilmu dari pendidik yang diukur dengan prestasi belajar siswa. Dengan penerapan manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar yang baik juga. Jadi manajemen waktu itu berpengaruh terhadap prestasi belajar para siswa. Itu menurut Nur Rahmania tahun 2016. Nah, selanjutnya ada upaya manajemen waktu. Di sini ada 4 upaya. Yang pertama itu menggunakan pensil. Jadi kita menggunakan pensil untuk membuat daftar-daftar tugas kita. Kenapa? Karena kan siapa tahu nanti takutnya ada gangguan sehingga tugas kita nggak bisa terlaksanakan. Jadi kita gampang menghapusnya daripada capek-capek perlu tip X gitu kan. Terus yang kedua ada gunakan kalender. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi,
kita tandain harinya atau tanggal berapa kita bisa ada gaji baru atau kejadian, pertemuan, deadline, juga tanggal saat memulai sesuatu yang baik dan juga menghindari terlalu banyak jadwal. Yang ketiga ada merencanakan aktivitas. Jadi meluangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas, waktu pribadi, waktu keluarga, dan lain-lain. Yang terakhir ada daftar tugas harian. Itu dapat menolong kita dalam mengendalikan waktu dan memberi pandangan terhadap apa yang saja sudah kita butuhkan. Jadi misal kita buat tabel, ada kolom nomor, terus ada kolom hari atau tanggal, terus ada kegiatan dan juga hasil. Pemaparan materinya sudah selesai. Selanjutnya kita nonton video dulu ya. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari. Tentang sejarah, ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang membaca dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan kegiatan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba menghindari kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, yang didapat selama 1 tahun. Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jadi dari pemaparan materi dan juga nonton video, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Tips manajemen waktu menurut Menurut saya, ya. kalau menurut saya pribadi ya, jadi itu pertama harus niat, benar-benar niat. Karena kalau misalnya saya belum niat mengerjain tugas, pasti bahkan justru itu dia bakal lebih lama. Jadi itu kan bakal tugas itu ketunda-tunda terus. Jadi yang pertama itu harus benar-benar niat. Kalau misalkan kita mau mungkin pergi dulu sama teman gitu, bisa dilakuin dulu. Nah terus kalau misalnya kita udah benar-benar niat, jadi bikin daftar daftar tugas yang mau kita lakuin ya, seperti yang sudah dijelasin tadi. Misal saya hari ini mau ngapain aja, mau misalnya ada tugas dari mata kuliah
BK lansia, biasanya ngerjain dulu, terus habis itu mau ngapain, terus selanjutnya saya bikin daftar prioritas. Misal kalau di saya itu yang paling sulit tugas dari mata kuliah layanan klasikal ini, terus juga mungkin asesmen individu. Jadi kalau misalnya kalian ini yang paling susah biasanya pelajaran apa? Kimia. Kimia, matematika ya. Nah, jadi saya kerjain dulu yang paling susah biar nanti juga gampang untuk ngerjain tugas yang lainnya. Gimana? Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Antara waktu yang efektif dengan waktu yang efisien. Jadi perbedaan waktu yang efektif dan juga efisien itu misalkan kalau kayak efektif, bagaimana cara kita untuk mengerjakan tugasnya itu dengan berskala sehingga dapat juga nanti kita ngerjain tugasnya itu pastinya bakal lebih maksimal dan juga lebih efektif. Tapi kalau misalkan untuk efisien itu bagaimana cara kitanya untuk mengatur waktu. Jadi misal kalau misalkan kita udah ngerjain tugas tapi kayak kita sibuk main HP sambil ngerjain tugas, pasti juga waktunya lebih lama gitu kan ya. Jadi ngerjain waktunya nggak efisien. Gimana itu nggak? Ya. Udah segitu aja. Oke. Sebelumnya di sini ada berapa orang yang masuk? 23. Dibagi 4 kelompok aja. Ada berarti 23. Ya dibagi 4 kelompok aja berarti yang satu 6 kelompok, yang satu 5 kelompok. Yang 3 6 kelompok, yang satu 5 orang. Ya bisa dipercepat. Jadi sebelumnya siapin satu kertas ya setiap kelompok. Jadi tugasnya kalian identifikasi atau ngebuat jadwal kalian. Biasanya misalnya setiap hari satu libur gak? Kebanyakan libur ya? Yaudah, misalnya hari Sabtu kalian biasanya ngapain itu? Bikin jadwal dari bangun tidur sampai tidur 6 hari. Ngerti gak? Dari Sabtu sampai malam minggu? Iya. Ngerti gak? Satu aja. Bikin satu. Ya bikin satu aja jadwalnya. Boleh perhatiannya dicantumkan jamnya juga ya, misalnya dari jam 7 sampai 8 malam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Waktunya 5 menit ya. Iya.
Itu mah template. Coba di dalam. Beras. Sampai jam 6. Ini selain gitu ya. Makan siang ngapain? Waktunya 2 menit lagi ya. Iya, satu doang. Ini berdasarkan kalian sendiri, maksudnya kehidupan kalian, jangan diada-adain. Puasa. Oke. Bangun sore siang kan? Udah pada selesai? Belum. Dipercepat ya, waktunya 1 menit lagi. Kelompok yang ini udah langsung setuju. Udah sampai jam berapa? Ayo dipercepat ya. 2 hari. Pulang. 1.30 hotel Sampai jam 7 lagi ya. Kamu yang mana kau? Dari 5 ya. Udah bangun sholat lagi repeat. Ya udah. Mulai dulu udah selesai? Tidur. Masalahnya ini OTW rumahnya jam berapa? Mainnya di rumah juga. Kondusif ya. Baik, di kelompok yang sudah selesai boleh maju dulu memberikan hasil kerja kelompok. Oke, mohon diperhatikan temannya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Adela dan teman saya. Izinkan kami membacakan ulang jadwal kegiatan kita di hari Sabtu, dimulai dari pukul 04.30 sampai dengan 05.30 itu untuk persiapan sholat subuh dan ngaji. Terus 05.30 sampai 07.00 itu biasanya saya jogging dari Sabtu. 07.00 sampai dengan 07.30 saya bersih-bersih diri karena habis jogging kan paginya. Terus lanjut 07.20 sampai 08.20 itu untuk bersih-bersih rumah. 08.20 sampai 08.40 itu sarapan. 08.40 sampai 08.55 OTW ke sekolah untuk kegiatan pramuka. 08.55 sampai 14.00 itu kegiatan pramuka. 14.00 sampai 14.15 itu perjalanan pulang. 14.15 sampai 15.10 itu tidurnya. 15.10 sampai 16.00 itu untuk bersih-bersih diri dan persiapan beribadah.
untuk sholat asar. 16.00 sampai 17.30 itu biasanya saya main sama teman atau aku bisa saya gunain buat bersih-bersih rumah ketika nggak ada temen yang ngajak main. 17.30 sampai 18.00 itu untuk menonton video motivasi. 08.00 sampai 18.45 sholat maghrib dan tadarus. 18.45 sampai dengan 19.40 itu persiapan sholat isya dan juga sholat isya. 19.40 sampai dengan 20.10 itu untuk makan malam. 20.10 sampai 20.40 itu untuk mendengarkan podcast. 20.40 sampai 21.30 itu untuk mengulas kegiatan tadi dan juga untuk menyusun kegiatan esok hari. 21.30 sampai dengan 04.30 itu untuk tidur malam. Salam. Kita kasih applause buat temennya ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang sudah? Oke. Alhamdulillah. 24 jam 5 ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermulai, perkenalkan nama saya Zaki Rizi. Di sini kita akan membacakan rutinitas kita pada hari Sabtu. Dimulai dari jam 5 sampai jam 5.10 bangun sholat subuh. Selanjutnya jam 5.10 sampai 5.30 beres-beres. Jam 5.30 sampai jam 6 sarapan pagi. Jam 6.00 sampai jam 8 olahraga. Jam 8 sampai jam 8.16 nonton TV. Jam 8.16 sampai jam 11 istirahat. Sampai jam 11 sampai jam 12.30 ibadah. 12.30 sampai jam 14.30 mengerjakan tugas. Dilanjut dengan 14.30 sampai 17 isoma istirahat sholat makan. Jam 17 sampai jam 17.10 mandi. 17.10 sampai jam 19 les dan ibadah. Jam 19 sampai jam 1 malam main nongkrong. Jam 1 sampai jam 05 tidur. Itu berdasarkan kehidupan kamu nggak tuh? Ibadahnya full kah? Full. Serius gak nih? Ya. Oke, balik ke tempat duduknya masing-masing ya. Jadi tadi diambil untuk presentasi 2 kelompok aja. Terus selanjutnya kita ada kuis kecil ya. Nah, ini ada rewardsnya kok untuk 3 pemenang paling tinggi nilai. Jadi kalian boleh siapin HP masing-masing. Ada yang nggak bawa HP? Gimana tuh suara? Ya udah berarti nggak usah ikut gitu ya. Ngomong. Oke, di sini kita ada kuisis, ada 10 pertanyaan. Jadi bisa di scan barcode ya di sini. Yang nggak kelihatan boleh maju. Udah di scan semua? Pas ya. Jangan dimulai dulu ya habisnya kita.
Bisa. Sudah lihat yang ditemukan. Ada? Ini ya kodenya begini. Delapan empat enam empat. Yang nggak bisa pakai barcode ini kodenya sini ya. Ada yang udah bisa masuk? Vice Kopling. Vice Kopling itu. Itu bukan Vice Kopling. Vice Kopling. Ini. Udah pada bisa masuk? Saya boleh yang kerjain ya? Waktunya 5 menit. Dari tadi. Dari tadi. Oke, waktunya 3 menit lagi ya.
Satu semua. Satu. Di situ nggak ya? Coba di Iya kan? Juga tadi satu. Ini satu. Ya soalnya tiga boleh. Bebas lah. Satu ya satu. Saya juga tiga. Yang punya paling bagus. Pengurangan poin di. Oke, karena ada kesalahan teknis, jadi saya bakal ngasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab itu yang dari keluar. Pertanyaan pertama. Tadi di materi sebelumnya yang sebelumnya sudah saya paparkan ada faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Nah itu ada apa aja? Oke, boleh. Siapa namanya? Bella. Bella. Bella apa? Yang pertama itu aspek usia, yang kedua itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu apa? Laki-laki dan perempuan. Enggak, maksudnya yang di sini, yang lebih unggul. Perempuan itu lebih kegiatannya tuh lebih banyak dan lebih ringan dibanding laki-laki. Oke, bentar ya. Bukannya ada reward? Boleh maju? Ada dua lagi. Pertanyaan selanjutnya. Itu tadi ada di kuisis ya. Apa manfaat utama menggunakan aplikasi manajemen waktu? Kamu siapa Nama saya Muhammad Nurul Putra. ya? Itu bisa untuk mengurangi stres. Betul. Terus satu lagi ya. Nih, pertanyaan gampang nih. Ada di kuisis juga. Apa cara terbaik untuk memanfaatkan waktu luang Anda? Kamu? Baca buku. Siapa namanya? Faisal Wadi juga. Baca buku. Oke. Ini baru. Terima kasih semuanya yang udah ngisi kuis ya. Bertahan dulu dong. Oke, jadi pembelajaran hari ini udah selesai. Terima kasih untuk kalian juga yang semuanya udah mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, selanjutnya ada satu orang yang buat kesimpulannya. Kesimpulan materi hari ini tentang manajemen waktu. Ada yang mau? Udah pulang tuh. Kesimpulannya pendek aja, nggak usah banyak panjang. Kalau ada yang mau nggak pulang-pulang nih. Oke, boleh? Berdiri ya. Kesimpulannya, yang pertama dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui pengertian dari manajemen waktu dan tujuan dari manajemen waktu. Terus kita juga bisa mengetahui apa itu fungsi manajemen waktu. Salah satunya itu tadi dapat mengelola dan memanfaatkan waktu dengan baik. Terus juga kita bisa tahu pentingnya manajemen waktu itu apa. Yang pertama itu efisien, yang kedua produktif, yang ketiga itu imbang antara kerjaan dan juga kehidupan pribadi, dan yang terakhir itu bisa mengurangi stres atau kita tuh bisa mengontrol diri kita dalam manajemen waktu. Terus juga kita bisa mengetahui prinsip-prinsip manajemen waktu, teknik perencanaan, dan juga aspek-aspek manajemen waktu dalam beberapa hal. Yang pertama itu kontrol hidup, yang kedua produktivitas, yang ketiga keyakinan, yang keempat bersenang-senang, dan yang terakhir itu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Dan juga ada faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama itu aspek usia, dan yang kedua itu perbedaan jenis kelamin. Baik, terima kasih. Terus sama satu lagi
satu-satu juga nggak apa-apa. Tentang pembelajaran ini. Ada yang mau? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ci, saya akan menyampaikan pesan-pesan selama pembelajaran hari ini. Kesannya, pembelajarannya seru dan cukup mudah untuk dipahami, dan juga itu bisa menambah wawasan kita sebagai siswa mengenai bagaimana caranya untuk manajemen waktu yang baik dan benar. Pesannya, semoga Bu Ci selalu sehat dan sukses di setiap aktivitasnya, dan semoga ilmu yang Bu Ci sampaikan bisa menjadi manfaat bagi semua. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan. Baik, untuk minggu depan kita selanjutnya kita akan membahas materi mengenai bullying ya. Sudah selesai pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ketua kelas berpimpin. Baiklah para teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Boleh pulang.